Pegawai kantor pos di Takalar rampok uang dan tikam atasan. Yapai libatkan 8 sekolah dan 40 anak muda di anniversary. Wagub Sulbar ajak ASN tingkatkan profesionalisme di HUT ke-54 Korpri. API lantik 14 pejabat baru, intip wajah baru yang perkuat Makassar. Insiden tragis diduga perampokan uang terjadi di kantor pos Indonesia Kecamatan Patalasang, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan pada Jumat 28 November malam. Kejadian tersebut diperkirakan sekitar pukul 19.30 WITA menjelang berakhirnya aktivitas kerja setelah melayani pencairan bantuan langsung tunai, BLT, warga. Suwanto Tahir, Kepala Kantor Pos Cabang Takalar menjadi korban penikaman dibarengi perampokan uang ratusan juta rupiah. Terduga pelaku bernama Supriyanto Gasing yang tidak lain merupakan seorang pegawai kantor pos bagian mandor pengawasan pengantaran uang yang tega memukul bagian belakang tubuh korban menggunakan tabung pemadam api, APAR. Terduga pelaku juga menikam korban dengan beberapa kali tusukan senjata tajam jenis badik. Salah satu pegawai, Supri membenarkan adanya peristiwa penikaman tersebut. Beberapa menit lalu ada pemukulan dan penikaman sesama rekan kerja, ujarnya. Yang jadi korban adalah KPC. Takalar dan pelaku adalah mandor pengawas pengantaran dan sudah lama bekerja, sambungnya. Korban kini diketahui mendapat perawat medis di RS Pajonga Daengale Takalar. Sementara itu, pihak kepolisian Polres Takalar masih berada di TKP untuk berjaga dan tim Resmob melakukan pengejaran terhadap pelaku. Yaitu telah terjadi dugaan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi di kantor pos Kabupaten Takalar. Pelaku berinisial S melakukan penganiayaan pertama, yaitu melakukan penganiayaan dan cara memukul dengan menggunakan palu. Kemudian pelaku mengambil alat yaitu APAR, kemudian memukul dari belakang. Yapai, brand F&B lokal yang dikenal luas sebagai roti bakar nomor 1 di Makassar, kembali mencuri perhatian publik setelah sukses menggelar acara puncak anniversary ke-8 di Mall Pinisi Paint, Pipo. Perayaan ini bukan sekadar selebrasi ulang tahun, tetapi menjadi ajang penguatan ekosistem kreatif anak muda lewat kompetisi, kolaborasi pendidikan, dan panggung ekspresi generasi baru Makassar. Tahun ini, Yapai berhasil mengumpulkan 40 anak muda dari berbagai sekolah sebagai grand finalis. Mereka merupakan peserta terbaik dari sejumlah kompetisi kreatif seperti Yapai Memories, CS Quiz, hingga aktivitas berbasis talenta lainnya yang dikemas untuk memberi ruang eksplorasi potensi generasi muda. Tidak hanya itu, 8 sekolah ikut terlibat aktif, menjadikan anniversary ini sebagai kolaborasi pendidikan yang jarang dilakukan brand F&B lokal di Indonesia Timur. Founder CEO PT Yapai Jaya Indonesia, Andi Febian Jaya, menyebut keterlibatan generasi muda sebagai inti dari perjalanan panjang Yapai selama 8 tahun. Anniversary tahun ini sangat spesial karena kami tidak hanya merayakan usia 8 tahun Yapai, tetapi juga merayakan energi dan kreativitas generasi muda yang luar biasa, ujarnya. Melihat antusiasme para finalis dan dukungan sekolah membuat kami semakin yakin bahwa Yapai harus terus hadir untuk memberi dampak positif, tambahnya. Kemeriahan acara puncak benar-benar terasa. Atrium Mall Pinisi Point dipadati ratusan pengunjung, keluarga peserta, hingga pendukung dari berbagai sekolah. Penampilan panggung, sesi awarding, dan apresiasi finalis berlangsung hangat serta menyentuh, mencerminkan kedekatan Yapai dengan masyarakat Makassar selama ini. Yapai, yang memulai perjalanannya sebagai brand roti bakar sederhana, kini menjelma menjadi ikon kuliner yang tidak hanya fokus pada produk, tetapi juga pada penguatan nilai kemanusiaan dan ruang kreatif anak muda. Komitmen ini tercermin dalam setiap program kolaboratif yang mereka jalankan. Wakil Gubernur Sulawesi Barat, Salim S. Mengga, menjadi pembina upacara peringatan Hari Ulang Tahun, HUT, ke-54 Korps Pegawai Republik Indonesia, Korpri, di lapangan upacara kantor Gubernur Sulbar, Senin 1 Desember. Dalam sambutannya, Salim Mengga membacakan pesan seragam Ketua Umum Korpri Nasional, Profesor Dr. Zudan Arif Fakrullah. Pasangan Gubernur Suhardi Duka ini mengajak seluruh anggota Korpri untuk terus meningkatkan pengabdian kepada masyarakat,
bangsa, dan negara. Kita bersyukur hari ini, kita bersama-sama memperingati hari ulang tahun ke-54 Korpri. Atas nama organisasi Korpri, dan pribadi, saya menyampaikan selamat ulang tahun ke-54 kepada seluruh anggota Korpri dimanapun saudara-saudara bertugas, ucapnya. Wagub mengapresiasi Dharma Bakti, dedikasi, dan loyalitas anggota Korpri selama lebih dari setengah abad. Saudara telah bekerja keras untuk melayani dengan sepenuh jiwa, profesional, dan bekerja untuk kemaslahatan masyarakat, kejayaan bangsa, serta kemajuan negara, kata Salim. Ia menegaskan bahwa pelayanan yang tulus, profesional, dan berintegritas menjadi kunci mewujudkan Indonesia maju. Harus kita ingat dan kita sadari bersama, bahwa pengabdian serta perjuangan Korpri bagi negeri ini memiliki arti yang sangat mendalam. Dalam setiap langkah dan karya, Korpri senantiasa hadir sebagai abdi negara yang bekerja dengan tulus, melayani masyarakat dengan sepenuh hati, dan menjaga keutuhan serta keberlangsungan pelayanan publik di seluruh penjuru tanah air, ujar Salim. Peringatan HUT ke-54 Korpri mengangkat tema, Bersatu, Berdaulat, bersama Korpri mewujudkan Indonesia maju. Tema ini mencerminkan tekad aparatur sipil negara, ASN, untuk menjaga persatuan, solid, berintegritas, dan mandiri dalam pengabdian. Salim menjelaskan, Korpri merupakan kekuatan moral dan profesional yang menjadi pemersatu serta penggerak birokrasi. Kita hidup di era digital yang menuntut perubahan besar dalam pola pikir, pola sikap, dan pola tindak. ASN harus mampu beradaptasi dengan teknologi. Pemerintah Kota Makassar kembali menegaskan komitmennya membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel melalui pelantikan 14 pejabat baru di lingkup inspektorat, kecamatan, dan Dinas Pendidikan Kota Makassar. Pelantikan itu dipimpin langsung Wali Kota Makassar, Munafri Arifudin, API, didampingi Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham, berlangsung di Ruang Siapakah Tahu Balai Kota Makassar, pada Senin 1 Desember. API menegaskan bahwa penguatan inspektorat menjadi salah satu fokus utama pemerintah kota. Menurutnya, pengawasan internal yang kuat merupakan pondasi penting untuk memastikan seluruh program pembangunan berjalan pada rel yang benar, profesional, dan sesuai aturan. Peran inspektorat sangat vital sebagai pengawas internal. Dengan pengawasan yang kuat, tata kelola pemerintahan akan berjalan pada relnya, tegas API. Ia menambahkan, pelantikan ini bukan sekadar penyegaran organisasi, tetapi langkah strategis memperkuat kapasitas kelembagaan agar perangkat daerah mampu memberikan pelayanan publik yang lebih efektif, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Kehadiran jajaran Forkopimda pada kesempatan tersebut turut menegaskan kuatnya sinergi lintas lembaga dalam mengawal pemerintahan kota.